Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa huwal ladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftaha lana biha at-taysir wa taghliqu biha an-nababas sarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada detik ini di akhir-akhir bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, kita masih diberikan nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala karunia, taufik, hidayah dan inayahnya yang tercurah kepada kita, yang mewajibkan kita hendaknya bersyukur kepadanya dengan ucapan alhamdulillah serta sikap-sikap yang sifatnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita sama-sama bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga roh kita disambungkan kepada rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga disambungkan kepada rohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil baraka wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. Biridaillahi ta'ala wa binayatillahi ta'ala ala bahri syafa'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء الله والعارفين القطب رباني شهد الشمس القادر الجيلاني وخصوصا إلى الشهداء إلى سكندري خصوصا إلى أنبياء سيدنا البستامي وحجة الإسلام بن محمد بن محمد الغزالي وخصوصا إلى شيخ جنيد البغدادي سر سكت وصل أصار موسى الماتوريدي خصوصا إلى الإمام الحنيف المالك الإمام الشافعي الأحمد الحمد الحنبلي خصوصا إلى أهل صلاة القدر النقصبندي خصوصا إلى أصح جميع الانتصار خصوصا إلى جميع الأولياء والعلماء والصحابة والصالحين في نصنترا وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا وسادتنا خصوصا إلى كيسان خصوصا إلى كيد القرنين خصوصا إلى Yamdul kani kasar khususan ila Kejoko parwita yang surat dipa khususan ila Kaya jajaran terbagdad Yaswaji waladi wasumma khususan ila Kaya jaman musakir Yaswaji waladi anturrati Khususan ila Kaya samsul arifin Kaya samsul arifin Kaya madfawain khususan ila Ke osnan tanggul khususan ila bibsunan tanggul khususan ila pintar sausuman khususan ila jamil awla khususan ila ke asyasim asyari khususan ila ke asbullah ke abdullah wahab khususan ila bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya al-akhiratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Khusus kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan hidupnya, Allah buka pintu ma'rifatnya, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Karena kita semuanya akan meninggal dunia, akan tetapi bagaimana sejauh mana kita mengkader anak-anak kita, mudah-mudahan diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai permasalahan, mudah-mudahan permasalahannya permasalahan dengan tetangga, dengan apapun, dengan ekonomi, permasalahan dengan apapun yang membuat hidupnya sumpek, mudah-mudahan dibuka kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai penyakit, demikian juga keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, hutang piutang, mudah-mudahan diangkat hutang, diberikan rezeki yang banyak, yang nafi', yang halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lunas hutang-hutangnya. Saudara-saudara kita yang belum mampu taat, yang masih memperjuangkan dirinya, bahkan yang lagi bermaksiat, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disentuh hatinya dengan keberkahan, dengan sambungan kita kepada para aulia, sambungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya, dengan keberkahan para aulia. Mudah-mudahan mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga merasakan sebagaimana apa yang kita rasakan pada saat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansur 'alaihi rahmatan wa ridwana wa amitna bi asrarihi fi kulli waqtin wa makanin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyambung kajian kita pada kitab Risalah Al-Ghausiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala li ya Ghausul A'dam. Kemudian berkata kepadaku siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ghausul A'dam, wahai penolong yang agung. Ni'mat talibu ana wa ni'mal matlubil insan wa ni'mar rakibul insan wa ni'mal markubu lahul anwan.
Nikmat talibu ana wa ni'mal matlubul insan. Betapa indahnya aku sebagai pencari, dan betapa indahnya manusia sebagai yang dicari. Wa ni'mar rakibul insan wa ni'mal markubu lahul akwan. Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai sebagai kendaraan baginya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini tentunya masih erat kaitannya dengan apa yang kita bahas tentang tadi malam, bahwasanya manusia adalah tunggangan Allah Subhanahu wa taala, adapun al-aqwan, alam semesta, itu adalah tunggangan manusia. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya sebagai pencari. Dalam posisi ini subjeknya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencari. Kemudian betapa indahnya yang ditunggangi. Ini masih berkaitan dengan yang tadi malam. Ini sebetulnya adalah luahan rasa cinta daripada pencari dengan yang dicari. Jadi hakikat hamba dengan makhluknya. Dalam pengertian ini bukan Allah Subhanahu wa taala mencari, karena kalau dimaksud dengan syariat bahwasanya mencari itu tentu adalah barang yang jauh. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya yang dicari itu tidak harus barang yang jauh kok. Kita diperintahkan untuk mengenal diri oleh Allah Subhanahu wa taala, man arafa nafsahu. Itu kan yang dicari itu kan diri, dan diri itu bukan barang yang jauh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ingin melihat mata kita, padahal dengan mata itu kita melihat. Akan tetapi ketika kita mencari, mata kita dengan mata kita, ada kalanya kita tidak nampak kalau kita tidak melalui cermin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang bagus suaranya ya? Gak apa-apa, bisa kita lanjut saja, udah kadung jalan ya. Ini setelannya kadang agak error nih. Mohon maaf. Disimak saja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya sesungguhnya yang dicari adalah yang dicinta, kemudian sang pencari juga adalah awal daripada cinta. Karenanya makhluk itu adalah yang dikeluarkan daripada atas dasar cinta. Karenanya betapa indahnya. Tidak ada keindahan yang dialami seorang hamba, yaitu adalah melainkan dengan adanya rasa cinta. Karena rasa cinta itu adalah anugerah ya. Baik yang dicinta maupun yang mencinta. Dan kita diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diciptakan ke muka bumi, yaitu adalah atas dasar cinta. Karenanya kalau semuanya atas dasar cinta, maka itu betapa indahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pencarian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau indahnya Allah mencari hambanya, yaitu adalah karena memang manusia itu adalah daripadanya. Yang disebut dengan nurul insan, yaitu adalah cahaya manusia, yang disebut dengan Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad itu telah mesra dengan alam semesta. Karenanya alam semesta itu dicipta daripada Nur Muhammad. Sesungguhnya yang ada pada alam semesta ini sesungguhnya adalah dua kerajaan besar. Siapa itu dua kerajaan besar? Yaitu adalah Allah dan Rasulnya ya. Karenanya Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Kemudian dititahkan kepada nurnya, yaitu adalah kerajaan Muhammad. Daripada Muhammad itulah segala sesuatu itu tercipta. Artinya alam semesta itu tunduk kepadanya. Makanya diwajibkan bagi seorang hamba, yaitu adalah mengucap dua kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini tentunya bagi mereka-mereka yang sudah tersingkap pintu ma'rifatnya sudah sangat paham sekali dengan bahasa ini. Tapi sebaliknya, kalau belum terbuka ma'rifatnya, mungkin bingung dengan bahasa ini, seakan-akan muter gitu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah itu adalah liyuhibbul awal. Dia adalah cinta yang pertama. Kita dalam urusan dunia saja, ya, walaupun sama-sama cinta, akan tetapi yang paling berkesan, yang paling indah yaitu adalah tentu dengan cinta yang yaitu adalah dengan cinta yang pertama. Cinta yang pertama sekaligus yaitu adalah cinta yang yaitu adalah cinta yang terakhir. Karena cinta itu adalah sifatnya kadim, keluar daripada zat yang kadim. Karenanya makhluk itu diciptakan yaitu adalah atas dasar cinta. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasa gemanya cinta, ya, maka begitu indahnya hidup manusia itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tidak akan bisa maksimal cintanya kalau dia belum kenal. Karenanya tahapan pertama yaitu adalah kenal, yakni ma'rifat. Kalau sudah kenal, sudah barang pasti dia musyahadah. Yang kedua, dia pasti musyahadah. Pasti dia menyaksikan apa yang dikenal. Kemudian setelah musyahadah, maka Allah akan singkapkan namanya mukasyafah. Kalau sudah mukasyafah, tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi hijab antara Allah dengan dirinya, karena al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Artinya tabir telah terbuka, maka dia akan naik, yaitu adalah menjadi mahabbah. Mahabbah inilah puncak pengabdian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba kalau sudah sampai kepada tahapan mahabbah, sampai kepada tahapan cinta, maka dia bukan atas dasar upah lagi melaksanakan sesuatu. Semuanya dijalani atas dasar cinta. Kalau semuanya sudah dijalani atas dasar cinta, maka semuanya akan menjadi indah. Kalau sudah indah, maka condong kita akan memuji kepada apa yang dicinta. Terutama pada saat kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada makhluk, dia ada akhirnya. Cinta kepada makhluk, dia ada awalnya. Akan tetapi ketika liyuhibbul awal, ketika kita cinta kepada yang maha awal dan yang maha akhir, maka cinta itu adalah abadi selama-lamanya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dikatakan tidak ada awalnya karena kita tercipta daripada yang tidak ada awal. Innalillah, sesungguhnya daripada Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Perkataan ini mungkin silakan saja, diikutin saja. Walaupun kita belum tembus ke situ, silakan diikuti saja. Mungkin terkesan kita muter-muter nih. Tapi bagi yang rohaninya sudah tersingkap, sudah melalui ma'rifat, sudah melalui mukasyafah, ya, sudah melalui mahabbah, maka ini pasti nikmat. Dia akan tenggelam nih ketika kita berbicara tentang cinta. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah katakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya betapa indahnya sang pencari. Dari saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, coba rasakan, bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bermaksiat, kemudian Allah tegur kita dengan rasa sakit, ya. Ketika kita lalai, kemudian Allah paksa, kadang didatangkan keadaan-keadaan yang membuat kita kepepet, sehingga menyebabkan kita itu adalah nangis berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dari saking cintanya Allah kepada hambanya. Namun terkadang kita yang melalaikan apa yang seharusnya kita cintai, kita lebih mencintai yang fata morgana. Kita lebih mencintai makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Padahal sesungguhnya cinta itu kadim kok. Kalau kita mengerti ma'rifat, kita sudah terbuka sempurna pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya walaupun kita cinta kepada makhluk, hakikatnya tetap cinta itu adalah kadim, yaitu adalah cinta kepada sang pencari.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada item yang kedua, alangkah indahnya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu adalah sebagai pengendara. Dan alangkah indahnya al-kaun, alam semesta itu adalah sebagai sesuatu yang dikendarai. Artinya apa? Di sini tidak lepas daripada lingkup cinta semuanya. Ya. Karena itu kalau orang sudah dikuasai rasa cinta di dalam hatinya, yakni dengan cinta yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada yang tidak indah. Tidak akan suka untuk menyalahkan orang lain. Ya, karena hatinya sudah dipenuhi dengan rasa cinta. Walaupun kepada yang membenci sekalipun dia akan tetap cinta. Karena sesungguhnya yang membenci itu juga adalah menguntungkan kepadanya. Ya. Baik yang benci maupun yang suka maupun yang cinta, semuanya menguntungkan kok kepadanya. Akan tetapi sifat orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang muhdas kepada yang muhdas, yang baru kepada yang baru, ataupun langsung kepada yang kadim, maka dia senantiasa tidak akan berbicara tentang untung dan rugi. Karena dia sudah merasakan rasanya. Dengan cinta itu dia sudah cukup. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta itu, karena cinta itu adalah anugerah. Kita diciptakan adalah anugerah. Kita diberikan hidayah adalah anugerah. Kita diberi rasa cinta, dan cinta itu adalah fitrahnya manusia. Tapi ingat, kalau cintamu kepada makhluk hanya sebatas tidak menyampaikan kepada cinta yang kadim, maka cintamu akan menjadi sia-sia. Katakan cinta kepada orang tua, ya, ketika orang tua sudah meninggal, maka cinta sudah mulai hilang. Cinta kepada istri, ketika bercerai, terkadang cinta sudah menjadi benci. Akan tetapi ketika cinta kita itu hakikatnya adalah cinta kepada Allah, dengan kita cinta kepada seorang ibu, seorang bapak, ataupun kepada manusia, hatta mereka yang benci sekalipun, maka cinta itu tetap kadim bersamanya. Makanya kuncinya tetap yaitu adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintanya tetap kadim bersama cinta yang maha kadim, karena asal cinta yaitu adalah daripada yang kadim. Sehingga kita ada kekuatan dengan rasa cinta itu, manusia ada kekuatan. Makanya orang yang mencari Tuhan, yang ingin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti ada keindahan. Orang berjalan saja untuk menuju kepada yang dicinta, dia sudah enak kok. Karena di dalam dirinya sudah ada rindu. Ya. Dan ini adalah fitrahnya manusia. Rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Khalik, itu adalah fitrahnya manusia. Karenanya aneh bin ajaib ketika manusia itu dia tidak mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh bin ajaib, karena itu adalah fitrahnya manusia. Lalu kenapa di dalam kajian-kajian tentang ma'rifat, ya, di dalam kajian-kajian tentang hakikat, kok manusia ada yang gak suka? Sebenarnya bukan gak suka kepada Allahnya, tapi gak suka siapa yang membawakannya. Kenapa? Karena dia masih memandang makhluk. Padahal seandainya dia sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sekalipun musuhnya berbicara kebenaran, dia akan membenarkan musuhnya. Bijaksana kan? Persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya anjing sekalipun yang berbicara kebenaran, membawa berita cinta, maka tetap dia akan mengikutinya. Yakni intinya kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Andaikan mau jujur, maka dia tetap akan menghargai musuh-musuhnya sekalipun. Tapi bagaimana mungkin dia punya musuh kalau dia sudah dipenuhi cinta hatinya? Semuanya akan menjadi indah. Kalau sudah dipenuhi cinta hatinya, maka yang ada hanya ekspresi kebahagiaan. Ya, kita bisa nengok wajahnya sajalah. Orang yang dipenuhi dengan cinta itu semangat hidupnya. Kalau orang sudah lembek aja hidup, orang yang lembek dalam hidupnya, orang yang lemas dalam hidupnya, sama sekali dia sesungguhnya dia tidak dipenuhi dengan cinta. Kalau orang sudah dipenuhi hatinya dengan cinta, maka hidupnya dia akan semangat. Maka akan timbul satu kekuatan, apalagi ketika cintanya yaitu adalah cinta ilahi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta kepada ilahi, maknanya cinta kepada yang maha awal, sekaligus cintanya akan kekal tanpa akhirnya. Maka dia kekuatannya yaitu adalah
dengan kekuatan yang sejati. Betapa indahnya yang dicari dan betapa indahnya yang mencari. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hanya pada item yang kedua, yaitu adalah betapa indahnya yang menunggangi, yang menjadikan kendaraan, dan betapa indahnya yaitulah yang dijadikan kendaraan. Al-Kaun adalah kendaraan manusia untuk sampai kepada tujuannya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam konteks ini yaitu adalah tauhidul af'al, tauhidul asma, ya, bahwasanya segala sifat alam semesta ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ketika sifat itu sudah dikembalikan kepada zatnya, maka yang tinggal hanyalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu tidak memiliki sifat melainkan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk sifatnya. Karena kita tahu bahwasanya alam semesta ini sesungguhnya tidak punya kekuatan, tidak punya hidup sendiri. Ya, tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kenyataannya alam semesta la maujudun illallah, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita melihat segala sesuatu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan jelas kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya al-kaun, makhluk itu adalah tunggangan manusia. Kalau dia tunggangan manusia, betapa bahagianya dia memuji manusia. Subhanallah. Rapat mereka kepada manusia, dan mereka semuanya akan menjadi saksi. Malaikat akan menjadi saksi kepada manusia. Tumbuh-tumbuhan akan menjadi saksi terhadap manusia. Semua akan menjadi saksi. Kemana kita lewati, mau dia semut ke, mau dia sapi ke, mau dia kuda ke, ya, mau dia cicak ke, mau jadi apapun, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita tatap dengan cinta, Masya Allah begitu indahnya. Namun ini tentunya tidak semudah apa yang kita bicarakan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada tataran kita cinta kepada makhluk saja nikmatnya luar biasa. Ya. Waktu tidak terasa. Maka itu wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah sampai bengkak kakinya. Karena orang yang sudah menggapai cinta, dia tidak terasa waktu yang panjang itu, dia tidak terasa. Karenanya para wali-wali yang sudah menggapai wusul zauq kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjalani waktu dia tidak terasa. Itu bukti bahwasanya pada diri kita itu kita sudah dikuasai cinta. Kalau sudah dikuasai cinta, maka dia condong akan memuji apa yang ia cintai. Makanya kalimat orang mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketika kita mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, itu keluar daripada luahan rasa cinta, luahan rasa cinta. Tapi sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak kenal, kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, ya tetap dapat pahala insya Allah. Ya, dalam bagian kulit, dalam bagian syariat kita tetap dapat pahala. Akan tetapi dengan kita memuji apa yang kita tidak kenal, memuji apa yang tidak kita cinta, ya, artinya cintanya itu adalah cinta fata morgana, bertepuk sebelah tangan. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal sang pencinta senantiasa Masya Allah menolong dirinya. Pada saat manusia lalai dalam kemaksiatan, Allah tegur. Ya, Allah berikan sakit, kemudian menyebabkan dia menangis. Allah ambil hartanya, kemudian dia menangis lagi. Masya Allah. Buktinya apa? Karena Allah sayang. Dengan tetesan air mata itu Allah tersenyum melihat kita. Tapi kita kadang kan gak ngerti ya, seakan-akan Tuhan jahat gitu. Karena kita gak mengerti kenapa mata kita tidak musyahadah, kita tidak menyaksikan Allahnya. Kita terlalu fokus kepada permasalahannya. Padahal permasalahan yang kita alami itu, yaitu adalah implikasi daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Karenanya jangan heran hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba diberikan ujian yang besar, diberikan ujian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebab kalau kamu kaya, kalau jabatanmu tinggi, kalau kamu berada di posisi yang enak, kamu gak akan menangis kok.
Terkadang memang dipaksa manusia itu harus meneteskan air mata karena Allah cinta kepadamu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari apa yang mencintai, maka kita akan menemukan pada diri kita. Ternyata hakikat yang kita cintai itu adalah tidak berpisah dengan diri kita. Dialah yang mensifati kita. Dialah yang memperbuat kita, dialah yang menguatkan kita. Artinya tidak ada alasan kita untuk kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada alasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jadi kalau tidak ada rasa cinta, itu sesungguhnya menunjukkan kadar keimanan yang boleh jadi imannya itu ecek-ecek. Boleh jadi imannya itu adalah iman yang bohong. Karena orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti dia ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Sesungguhnya ini fitrah kok. Ya. Sesungguhnya walaupun si pelacur sebetulnya dia ada kok rasa cinta. Cuma dia lagi tidak menemui hakikat dirinya, maka itu cinta itu karena sedikit kadarnya maka tertimpa dengan kebatilan-kebatilan. Karena cinta itu adalah cahaya. Ya. Buah daripada iman. Dia adalah cahaya. Akan tetapi ketika cahaya yang terang itu karena kemaksiatan, karena lingkungan dan sebagainya, karena kondisi dan sebagainya, masih kita terpengaruh dengan cahaya-cahaya yang gelap, maka persis seperti kita masuk ke dalam gua. Ya, walaupun kita membawa cahaya, akan tetapi cahaya yang kita bawa itu adalah cahaya yang kecil, masuk ke dalam gua yang penuh dengan kegelapan, maka walaupun di luar cahaya itu nampaknya terang, sampai ke dalam kegelapan yang sangat besar, tertutup dengan kegelapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya manusia. Karenanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Banyak nih yang dicinta-cinta nih, tapi yang lain itu adalah bukan cinta sejati. Ya. Wal qanatiril muqantarati wad-dhahabi wal fiddah. Tapi semua ini cinta-cinta ini bukan cinta sejati. Yang cinta sejati itu yaitu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu memang sebagai hiasan. Hiasan bagi manusia yaitu adalah dengan rasa cinta. Dan itu adalah fitrahnya, cinta kepada hubbus sawati minan nisa'i, kepada dari kalangan wanita-wanita. Itu sudah pasti. Artinya kalaupun kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada wanita, maka kalau kita hadapi yaitu adalah dengan kita paham bahwasanya hakikatnya adalah cinta itu adalah kadim, maka dikembalikan cinta itu kepada yang kadim. Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada anak, hakikatnya adalah cinta kepada Allah. Karena itu kalau sudah hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada yang salah. Ya. Orang yang cinta itu sifatnya memaafkan. Ya. Sama seperti anak kita cinta kepada anak kita. Betapa sering dia berbuat salah kepada kita, akan tetapi hati sudah terpenuhi rasa cinta. Maka kalaupun dia berbuat salah, maka tetap kita cintai. Dan ekspresi cinta itu tidak harus dengan sayang. Ya, seperti Allah tadi, ekspresi cinta terkadang membuat kita menangis. Ya. Allah tarik harta kita sampai miskin, gak punya apa-apa, itu tandanya sayang. Kalau orang hatinya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia, alhamdulillah ya Allah, saya antarkan kepada kondisi yang demikian, ini adalah bukti cintamu. Engkau berikan aku penyakit ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu semuanya ekspresi cinta. Contohnya kepada Nabi Ayub. Ya. Apakah Allah tidak mencintai Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub dibuat hancur-hancuran seperti itu oleh Allah? Tidak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun hancur-hancuran Nabi Ayub ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan anak-anaknya, ya hartanya semuanya habis, sampai tubuhnya habis dimakan ulat. Tapi itulah bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kita menangis. Karenanya ketika kita menangis, Allah begitu senang, begitu indah. Maka itu juga orang yang menangis itu pun merasakan indah. Kenapa? Karena dia ada rasa cinta. Karena dia ada rasa cinta. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat cinta itu yaitu adalah hakikat cinta itu adalah kadim. Dia dahulu, bukan baru. Ya. Karenanya semenjak manusia lahir pun itu sudah dipenuhi dengan rasa cinta. Dilahirkan pun yaitu adalah atas dasar cinta. Bapak dan ibu kita itu kan atas dasar cinta melahirkan kita. Kita diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga yaitu adalah atas dasar cinta. Karenanya dengan kesimpulannya bahwasanya al-kaun, alam semesta ini yaitu diciptakan yaitu adalah atas dasar cinta. Kalau sudah seperti ini, ya, yang mencari dengan yang dicari sama-sama merasakan indah. Intim bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak daripada ma'rifat. Kalau orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sungguhnya gampang. Ya. Bisa kok saya mengantarkan kepada ma'rifat itu bisa. 1 jam 1 hari bisa kok diantarkan kepada Allah. Bagaimana orang itu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa. Ya. Akan tetapi pengamalan yang sulit, apalagi sampai kepada tataran cinta. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu digarisbawahi ini. Tadi kan saya katakan bahwasanya tingkatannya yang pertama itu adalah ma'rifat. Kemudian musyahadah, dia menyaksikan setelah ia kenal. Ya. Setelah itu mukasyafah, tersingkap rahasia-rahasia ketuhanan. Sudah mulai intim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu adalah tangga mahabbah, tangga cinta. Akan tetapi untuk sampai kepada ma'rifat ini butuh mujahadah. Tariqat itu adalah bagian daripada mujahadah. Tafakkur itu adalah bagian daripada mujahadah. Ya. Kemudian apalagi khalwat itu adalah merupakan bagian daripada mujahadah. Muqarabah itu adalah merupakan bagian daripada mujahadah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan dilupakan mujahadah. Sesuai dengan perjalanan. Kalau Anda bertarikat, bahwasanya silakan ikuti cara mujahadahnya di tarikat-tarikat masing-masing. Ya. Karena ada yang uzlah, ya, ada yang disuruh jalan oleh gurunya mujahadah, ada yang suluk, ya, masuk ke lambu dia berzikir situ kan selama 40 hari berzikir dia suluk. Nah, tergantung perjalanan tarikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melalui perjalanan ini akan dibukakan pintu ma'rifatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ma'rifat melalui ilmiah itu gampang sebetulnya, akan tetapi dia tidak akan pernah merasakan nikmat yang sesungguhnya sebagaimana nikmatnya orang-orang yang bertarikah di dalam mujahadahnya. Kalau dijelaskan secara ilmu, ya, cepat sesungguhnya. Akan tetapi dia tidak merasakan. Kenapa? Dia cuma sangkutnya di pikiran saja. Makanya kesempurnaannya itu sesungguhnya ya pas ya, seperti tarikah itu. Jalannya tarikah itu, karena dia dengan mujahadah yang maksimal, akhirnya dia akan menemui apa yang ia cari. Oh, ternyata yang ia cari itu yaitu adalah hakikat dirinya, hakikat alam semesta. Ternyata yang kita cari itu yaitu adalah qaribum min hablil warid. Dia lebih dekat daripada urat leher kamu. Cuma dari saking dekatnya sehingga kita nggak tahu, ya. Dari saking dekatnya, apalagi kita mau mahabbah, apalagi kita mau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah terkadang ngejar kepada kita tuh. Kita di tengah-tengah kemaksiatan,
dibuat kita kecelakaan agar kembali. Ini maksudnya Allah mencari itu bukan Allah mencari kemana-mana sebagaimana kita berjalan mencari hamba, tidak. Ini kan orang bodoh namanya, ini orang awam seperti ini. Kalau di dalam pengertian maksudnya, berarti kan mau menyalahkan ini nih, kalamnya nih. Dialognya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah tuh. Masa Tuhan dicari? Kalau kita dengan pikiran kan, masa Tuhan dicari, orang Tuhan dekat kok. Iya kan? Yang dimaksud mencari di sini yaitu adalah ketika kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah cari, bahkan Allah tangkap dengan tangannya sendiri. Cobalah, kan sering, banyak. Saya ini tidak akan bisa seperti ini para bapak dan bunda sekalian kalau ingat masa lalu kita. Contohnya, dan itu siapapun saja. Tapi Allah mempunyai cara dengan cintanya, yaitu dengan mencari kita, menangkap dengan caranya sendiri. Sehingga kita ditelantarkan ke sana, ternyata semuanya itu adalah pendewasaan. Ketika kita menjauh, kemudian Allah tangkap, Allah cari kita, maka disitulah kebahagiaan kita. Masihkah kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karenanya orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya nikmat. Nikmat. Apalagi sudah dia menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mempersembahkan yang terbaik buat apa yang dicintai. Orang Allah saja mempersembahkan yang terbaik kok. Cobalah bapak dan ibu sekalian kita pikir, coba. Allah itu kan tidak butuh apa-apa dari kita. Orang Allah yang maha kaya kok. Coba. Enggak butuh ibadah kita, tidak apalagi harta kita. Orang dia yang punya harta kok. Dia tidak butuh kebaikan kita, orang dia yang maha baik kok. Dia enggak butuh apa-apa dari hamba itu, enggak butuh apa-apa. Ya. Akan tetapi bagaimananya dengan cintanya kepada hambanya, segala kebutuhannya walaupun dia tidak membutuhkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti besar mana cintanya Allah kepada kita dan cintanya kita kepada Allah. Gak usah cerita, pasti Allah cintanya yang lebih besar kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kan tidak butuh apa, Allah itu kan tidak butuh apa-apa, coba. Sekalipun orang jahat dikasih, coba. Dari saking cintanya Allah kepada hambanya, Allah tidak membutuhkan. Makanya kalau Syekh Junaidi Al-Baghdadi dia ngomong begini, ya Allah, kenapa sih engkau memberikan aku, padahal kan engkau enggak butuh apa-apa dariku, tapi kenapa sih engkau masih melayani dan memberiku segalanya? Coba. Ini perasaan dari saking takjubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari saking terbukanya kasabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terungkaplah enggak ada kata-kata yang lebih elok yang akan dikatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarlah kata-kata seperti itu. Kenapa engkau ya Allah, padahal engkau tidak membutuhkan aku, akan tetapi engkau memberikan segalanya apa yang aku butuhkan. Bahkan engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan daripada tahunya aku terhadap diriku atas kebutuhanku. Masihkah kita mengelak daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tidak mau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya begitu bejat manusia. Ya. Padahal Allah sang pencinta. Setelah dicipta atas dasar cinta, kemudian setelah diciptakan, kemudian dia diayomi dengan cinta dan kasihnya. Tapi kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah zalimnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallahal jamil fayuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta kepada orang-orang yang dengan keindahan. Ya. Makanya kalau orang mengerti tentang hakikat cinta, dia ingin selalu mempersembahkan yang terbaik buat apa yang dicintai. Ya. Jatuhnya kepada syariat, dia ingin selalu mempersembahkan yang terbaik kepada manusia. Karena manusia itu adalah tunggangan, makhluk itu adalah tunggangan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Karena makhluk itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat baik kepadanya, hakikatnya bukan berbuat baik kepada manusia. Sebetulnya kita itu Pak, secara hakikat makrifat, itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya, gak ada hubungannya. Andaikan tidak dengan rasa cinta, andaikan tidak karena kehendak yang mencinta, kita tidak akan berbuat baik kok kepada manusia.
Akan tetapi karena dia yang menghendakinya, maka kita berbuat baik. Kita mencinta kepada manusia, kita mencinta kepada alam semesta, karena hakikat alam semesta itu adalah hakikatnya kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan alam semesta itu Tuhan. Ya, akan tetapi ketika perbuatan itu kita nyatakan bahwasanya segala sesuatu itu la tusabbihus samawati wal ardu wa man fihinna. Ternyata mereka bertasbih kan, menyatakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma ra'aitu syai'an, saya tidak melihat sesuatu, ya, illa ra'aitullahu qablahu, melainkan saya melihat Allah sebelumnya. Coba, sebelum melihat sesuatu kita melihat Allah. Kalau kita melihat Allah sebelum melihat sesuatu, berarti Allah itu adalah bukti adanya makhluk. Paham? Ini tahapannya nih, perkataannya Abu Bakar nih. Mara itu saya tidak melihat nih. Ini maksudnya yang dimaksud oleh perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, alangkah indahnya si pengendara dan alangkah indahnya yang dikendarai. Ini loh maksudnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya adalah af'alnya Allah yang menunjukkan kepada yang mempunyai af'al, yakni segalanya menunjukkan kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah, kemanapun wajah engkau hempaskan, disitulah wajah Allah. Ya, namanya juga yang maha besar Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang secara pikiran saja, tapi kan bukan yang tembus ini kan bukan pikiran. Ya, tapi kita sedikit membuka akal kita lah dengan ilmunya. Ya, karena dia yang maha besar, artinya segala sesuatu itu berada di dalam lingkupnya. Ya, karena dia adalah yang maha besar, kemanapun kita bergerak, jadi tidak ada yang kita pandang melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke kanan Allah, ke kiri Allah, ke depan Allah, ke belakang Allah, masa dulu Allah, masa akan datang Allah, di atas Allah, di bawah Allah. Karena dia yang meliputi segalanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari wujudnya saja tidak ada alasan manusia itu untuk tidak mencinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat itulah yang ada, hakikat yang dicintai itulah yang ada. Karenanya betapapun kita cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah cinta yang fata morgana, bohong cintanya. Adapun cinta kita pada saatnya kepada makhluk, hakikatnya bukan cinta kepada makhluk, akan tetapi hakikatnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita nih betul-betul paham nih dengan kadar cinta nih, dengan hakikat cinta ini, tubuh kita nggak mampu Bapak dan Ibu sekalian, dari saking nikmatnya. Kita tengok, kalau kita tengok ada kan orang ngefans dengan artis kan, atau ada orang yang ngefans dengan pemain bola kan. Ketika fansnya itu datang, kemudian dari jauh dia terharu, dia sampai ada yang pingsan. Kenapa? Karena saking nikmatnya. Andaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa nikmatnya, jauh lebih nikmat. Makanya saya berani mengatakan bahwasanya andaikan kita merasakan cinta sebagaimana mestinya, maka tidak ada tubuh yang sanggup untuk berdiri, maka tidak ada tubuh yang sanggup untuk tegak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam kitab Insanul Kamil diceritakan ada satu rombongan dari murid Ibnu Arabi nih. Dia lagi berjalan, kemudian yang dua orang ini duluan. Ya, yang dua orang ini duluan. Setelah sampai di rumahnya Ibnu Arabi, kemudian setelah mau sampai ternyata dia mendengar perbincangan Ibnu Arabi, yaitu adalah tentang cinta. Setelah mendengar kata-kata cinta itu, dia langsung geblak, bahkan orangnya menjadi air, menjadi kolam.
mencair dari saking besarnya yang dia rasakan. Mencair, mungkin tak masuk akal Bapak dan Ibu sekalian, tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tubuh itu sudah tidak mampu, rohnya juga tidak mampu, hatinya tidak mampu, dengan kesaksian yang nyata, hancur dia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rombongan yang kedua ini datang nih, karena dia tahu dia duluan, mestinya dia yang sampai duluan. Dia bertanya sama kawannya, mana si fulan? Dijawab oleh kawan ini bahwasanya itu dia si fulan. Loh, itu kan air, itu kan kolam. Ya itulah dia. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Arabi, wahai Syekh, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya, si fulan ini dia hancur menjadi air. Dijawab oleh Ibnu Arabi bahwasanya sesungguhnya si A ini, ya, ketika dia datang tadi, kebetulan aku membicarakan tentang cinta. Akan tetapi tubuhnya dia tidak mampu dan tidak sanggup merasakan nikmatnya setelah Allah berikan ke dalam hatinya langsung. Maka dia hancur, maka dia meleleh menjadi air. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kita cerita seperti ini macam tak sanggup nih tubuh kita. Gemetar, merinding, bulu semuanya merinding, tulang, sumsum, darah, daging, kulit, Masya Allah. Maka itu saya katakan bahwasanya seandainya kita merasakan apa yang kita bicarakan ini, maka kita tidak akan ada tubuh yang sanggup untuk duduk, tidak akan ada tubuh yang sanggup untuk berdiri. Pasti dia paling tidak gemulai dia, lemas dia. Kalau kita betul-betul merasakan mahabbah yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar pengakuan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimana cinta yang maksimal sementara kepada yang dicinta itu adalah kita tidak mengenalnya. Ya. Namun kalau kita sudah cinta kepada apa yang kita kenal, maka cinta itu akan lebih intim, ya. Walaupun kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita tidak pernah musyahadah menyaksikan Allah, kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu adalah cinta yang fata morgana, cinta yang bertepuk sebelah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Berarti kan kita aja yang cintakan, merasa menurut kita, akan tetapi karena kita tidak kenal, ya namanya juga tidak kenal kan. Kita katakan Muhammad, siapa ente? Orang saya tidak kenal kok. Atau boleh jadi kita mengatakan cinta, akan tetapi yang dicintai kita tidak kenal, boleh jadi lewat di situ. Padahal itulah dia orangnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Ini sesungguhnya adalah puncak daripada ma'rifat, puncak daripada segala perjalanan manusia, yaitu adalah cinta. Kalau sudah cinta, maka dia condong memujinya. Kemanapun dia hempaskan, dia senantiasa subhanallah. Kemanapun dia hempaskan pandangannya, alhamdulillah. Dia tidak akan mengatakan dikasih musibah, dia tidak akan mengatakan innalillah, pasti alhamdulillah perkataannya. Kalau dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan, walaupun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi lebih besar rasa cinta. Maka orang-orang yang khos kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terjadi idza asabatuhum musibah, maka dia tidak akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan tetapi dia akan katakan alhamdulillah. Maka itu wujud yang diwajibkan daripada alhamdulillah itu, daripada puji itu munculnya, yaitu adalah salat 5 waktu. Alhamdulillah, segala puji, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alif, lam, ha, mem, dal. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah bentuk puji. Maka itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh para sahabat bahwasanya, ya Rasul, kenapa engkau masih sholat? Kenapa engkau masih melakukan ketaatan? Padahal engkau kan sudah diampuni dosanya terdahulu. Dosa sekarang dan dosa yang akan datang engkau kan sudah diampuni. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salahkah jika aku bersyukur? Coba.
Syukur itu keluar ucapannya yaitu adalah alhamdu. Perbuatan alhamdu itu yaitu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Lah ini kaitannya dengan puji. Makanya bohong kalau orang mengatakan cinta akan tetapi dia tidak melaksanakan salat. Ya. Artinya tidak cukup. Kalaupun Anda merasa bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak tegak hakikat puji kepada yang dicinta. Berarti cintamu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Berarti cintamu adalah cinta fata morgana. Ya, berarti cintamu hanyalah pengakuanmu, akan tetapi bukan pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu orang yang diberikan rasa ini tentunya rasa cinta ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan bersama Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah. Selamatlah kalau sudah bersama Rasulullah, itu sudah kita pasti bersama Allah kok. Ya. Kalau kita cinta kepada para ulama, kepada para wali, maka kita akan bersama dengan mereka. Kalau kita cinta kepada dunia, kita akan bersama mereka. Kalau kita cinta kepada artis, maka kita akan bersama artis. Makanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahbabta. Ya. Ma'aman ahabba. Jadi manusia itu bersama apa yang dicinta, apa yang dicintai. Manusia itu bersama dengan apa yang dicintai. Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bersama dengan apa yang dicintai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi bahwasanya ketika kita cinta kepada makhluk, maka alangkah ruginya. Kecuali cinta kepada makhluk itu yaitu adalah karena cinta yang kadim, cinta yang dahulu, sampai kepada cinta yang baka kekal tidak ada akhirnya. Jadi dulunya cinta kepada sampai akhirnya kita tetap di dalam cinta. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian lupa tadi ingin melanjutkan perkataannya para sahabat tadi. Kalau perkataannya Abu Bakar yaitu adalah ma raaitu syai'in. Saya tidak menyaksikan, melihat segala sesuatu. Melihat itu dengan kata raha, dengan mata kepala itu ra'a. Ya. Kalau syahada itu dengan hati. Ya. Menyaksikan itu tidak harus dengan mata, tapi kalau sudah syahadah. Tapi ini yang disebut yaitulah mara'a dengan mata kepala. Artinya jelas bahwasanya mata kepala itu yang dipandang itu adalah sebagai tunggangan. Makanya terusan daripada kalimat itu yaitu adalah mara'a syai'an illa ra'aitullahu, kecuali saya melihat Allah qabalahu, sebelumnya. Jelas al-kaun adalah sebagai tunggangannya. Ya, kemudian yang mengantarkan kepada Allah, sampai sebelumnya dia melihat Allah Subhanahu wa taala, baru dia melihat makhluk. Dan ini adalah kadar keyakinan dan keimanan yang tinggi. Makanya Abu Bakar ini perkataannya nih, sampai Abu Bakar itu dikatakan As-Siddiq kan. Gak ada yang lain, gak ada gelar As-Siddiq itu kecuali Abu Bakar. Karena dia cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia senantiasa membenarkan. Artinya apa? Sekalipun salah, maka dia akan dibenarkan kok. Lah beginilah etika orang berguru seperti itu sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian. Dia tak akan berani protes kepada gurunya. Sekalipun salah gurunya, dia tidak akan protes. Benar. Kenapa? Karena sang guru itu dia melakukan sesuatu itu bukan karena kehendaknya. Terkadang terjadi harijul anil ada, keluar daripada kebiasaan. Gak akan berani memprotes kepada gurunya, itu gak akan berani. Biar tidak sama persis seperti apa Abdullah bin Muljam dulu. Abdullah bin Muljam itu ketika turun ayat tentang itu tentang harta rampasan, di surat, lupa suratnya. Kemudian tentang pembagian harta rampasan. Kemudian Ibnu Muljam karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitulah membagi harta rampasan itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian Ibnu Muljam acung tangan, sahabat dia.
acung tangan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah. Coba. Ini sudah ada potret, ya, sudah ada potret. Walaupun hidup di zaman Rasul, akan tetapi dia berani protes. Kenapa? Rasulullah lebih tahu terhadap apa yang ia lakukan. Walaupun tidak sama bagiannya, Rasulullah lebih tahu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang lebih takwa kepada Allah daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Muljam ini pergi dia. Apa kata Nabi? Akan lahir daripada dia itu, yaitu adalah anak keturunan daripada dia. Makanya ada seorang itu yang berguru, akan tetapi melawan sama gurunya. Ada, yaitulah keturunan Abdullah bin Muljam itu, ya begitu. Sudah ada kok potretnya itu di zaman Nabi, itu sudah ada. Dan tidak patuh kepada gurunya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi guru yang baik tentunya minta masukan daripada muridnya. Ya. Cuma si murid kalau dia tidak dipersilahkan, dia tidak akan berani kok. Dia tidak akan berani. Kalau dia memang menginginkan keberkahan, ya biar tidak seperti Abdullah bin Muljam itu kan dikutuk, sama dengan dikutuk itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyatanya sekarang banyak kok pengikutnya orang yang berislam seperti itu. Dia menjalankan agama, menjalankan Islam, akan tetapi masya Allah tidak ada kiai yang betul dibuatnya, dikafirkan yang dibuatnya. Ya seperti itu, persis seperti Rasulullah. Setingkat Rasul kok dikafirkan, dia suruh bertakwa kepada Allah, berbuat adillah. Siapa lagi yang bisa berbuat adil, kata Rasulullah? Siapa lagi adakah yang lebih bertakwa daripada aku, kata Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memang belum tembus makrifatnya, sebetulnya ada solusi. Makanya di manakib itu kan bagaimana kita itu bersama orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kun ma'aman ma'allah, kata kaidah ulama nih. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, jika kamu tidak bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, maka jadilah kamu orang yang bersama dengan orang yang bersama Allah. Berarti kan bersama orang soleh, bersama para wali, sudah masuk ke rombongan kok, aman. Asalkan kita sudah cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh yang dicintainya, seluruh yang terkait dengan orang yang dicintai, maka dia juga ikut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya umpamanya seperti Syekh Junaidi al-Baghdadi seketika, ya, ada muridnya yang minta tolong. Dia senantiasa kerepotan, ya, berdoa nggak mempan. Kemudian apa yang diajarkannya? Ya tolonglah ya wahai Syekh Junaidi al-Baghdadi, tolonglah kami. Maka datang pertolongan. Kenapa? Dia nyambung kepada orang yang nyambung kepada Allah. Ini kalau kita memang tidak bisa bersama Allah. Akan tetapi kalaupun kita sudah nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asal sambungan itu ada guru dahir ini. Hakikatnya kita tawaduk kepada guru itu, hakikatnya kalau kita mengerti itulah tawaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada guru, kepada siapapun, hakikatnya bukan kepada dia, akan tetapi hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia semakin berbakti kok daripada orang-orang yang tidak mengerti. Kalau hakikatnya berbakti kepada Allah, bagaimana dia tidak bersifat melayani kepada siapapun, apalagi kepada guru, apalagi kepada gurunya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan Sayyidina Umar, ya, ma ra'aitu syai'an, saya tidak melihat segala sesuatu, ya, saya tidak memandang segala sesuatu illa ra'aitullahu ba'dahu, kecuali saya melihat Allah sesudah ba'dahu, sesudahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan makhluk itu sebagai tunggangan. Ya, melihat sesuatu, kemudian melihat. Kalau Abu Bakar melihat Allah baru melihat sesuatu. Kalau Umar melihat sesuatu baru melihat Allah. Paham? Terserah. Para bapak dan bunda sekarang, kita dari mana? Yang penting intinya sudahlah musyahadah kepada Allah. Walaupun tidak persis seperti Sayyidina Abu Bakar, jadi Sayyidina Umar jadilah. Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud, yaitu adalah al-kaun, alam semesta itu adalah kendaraan bagi manusia.
Persis seperti yang dialami oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, saya tidak melihat sesuatu melainkan sesudahnya melihat Allah. Kalau sudah melihat Allah, maka pasti dia akan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan ma raaitu syai'an, saya tidak melihat segala sesuatu melainkan illa raaitullahu ma'ahu, melainkan saya melihat Allah ma'ahu, bersamanya. Bersamanya. Makanya damai kalau orang melihat segala sesuatu adalah bersama Allah, karena memang kenyataannya tidak ada satu makhluk pun yang berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saya katakan tadi bahwasanya menyatakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama, memang al-kaun itu adalah tunggangan. Baik ma raaitu syai'an illa raaitullahu qablahu, ma raaitu syai'an illa raaitullahu ba'dahu, ma raaitu syai'an illa raaitullahu ma'ahu. Semuanya ini adalah yaitu adalah tunggangan, mengantarkan kepada kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ma'ahu yaitu adalah bersamanya, berarti kan intim. Bersamaan ketika dia melihat sesuatu, maka dengan itu dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Bakar tadi itu melihat sesuatu sebelumnya, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata sama sesungguhnya, yaitu adalah baik sebelumnya, sesudahnya, ba'danya, yaitu tetap dia berada dalam lingkup, dalam liputan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Imam Ali radhiyallahu an mengatakan bahwasanya ma raaitu syai'an, saya tidak melihat segala sesuatu illa raaitullahu fihi, melainkan saya melihat Allah padanya, atau di dalamnya. Di dalam di sini berkenaan dibayangkan ruang, bahwasanya Tuhan itu nanti bisa bertempat di dalam sesuatu. Yang di dalam sesuatu yang dimaksud yaitu adalah keintiman, artinya melekat, tidak berpisah. Adam, Muhammad, Allah, dia tidak berpisah. Zat, sifat, asma tidak berpisah. Sebagaimana tidak berpisahnya antara laut, ombak, pantai, air, itu kan satu kesatuan. Maka itu ketika Bapak mengatakan laut, maka yang nampak apa? Di situ ada air, di situ ada pasir, ya, di situ ada ombak, kemudian di situ ada pantai. Ketika kita mengatakan laut, sebaliknya ketika kita berbicara ombak atau diambil saja air itu, air laut itu, maka hakikat laut itu yaitu adalah hakikat air itu yaitu adalah air laut. Maka hakikat air laut itu hakikatnya apa? Laut juga dia. Kenapa? Karena diambil daripada air laut. Apakah terpisah air laut dengan laut? Apakah terpisah ombak dengan air? Apakah terpisah pantai dengan lautnya? Sama sekali tidak berpisah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sekalipun dia diambil itu air laut, maka kita pasti akan menyatakan yaitu adalah hakikat air ini adalah air laut. Karena asalnya daripada laut. Ya. Ketika kita melihat pasir, ini pasti kita adalah menyatakan bahwasanya ini adalah pasir laut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katakan satu pohon, ya, pohon nangka umpamanya. Apa yang tidak nangka? Coba, kulitnya kulit nangka. Coba, batangnya batang nangka. Kemudian bijinya biji nangka. Daunnya daun nangka. Berpisahkah daun dengan nangkanya? Berpisahkah ya batang dengan nangkanya? Coba, berpisah. Semuanya itu disebut dengan nangka. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan hadirin yang terbentang, yang berbentuk ayat-ayat kauniyah yang harus kita paham. Inilah yang dimaksudkan bahwasanya segala alam semesta itu adalah tunggangan kepada manusia, utamaran
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas. Ya. Bagi yang sudah terang mata kalbunya, insyaallah alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sambungkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalaupun belum bisa bersambung, silahkan sambungkan ya kepada orang yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bersambung itu yang akan menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan hatinya kepada para wali, sambungkan hatinya kepada para masyayikh, karena walaupun kita terkadang bisa nyambung, akan tetapi kan sering putus. Ya. Sering putus. Ya, tidak sebagaimana bersambungnya para wali, tidak sebagaimana bersambungnya dengan orang-orang yang arif billah. Tidak sebagaimana bersambungnya orang-orang yang sudah majidub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sambungkan hati kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.